Shalom. Kita bersyukur kita telah Tuhan perkenankan untuk menikmati hari ke-12 bulan kedua tahun 2023 ini. Sungguh luar biasa, saya percaya bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang berbeda buat kita, sekalipun memang prediksi dunia ini oleh para pakar seperti kurang menjanjikan, seperti memberikan kepada kita semacam kekhawatiran. Tetapi percayalah, kita yang berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati kuasa pembelaan Tuhan. Katakan amin. Kan kita tahu mengawali bulan 2 ini ada satu negara yang dilanda oleh gempa yang sangat dahsyat, yaitu di negara Turki. Dan tahun 2023 ini merupakan gempa terbesar yang melanda Turki. Diperkirakan puluhan ribu orang meninggal dunia. Ribuan rumah roboh, saudara. Dan puji Tuhan, sekalipun tadi saya sudah katakan, para pakar ekonomi meramalkan dunia tahun 2023 ini akan menjadi tidak mudah, karena seperti minggu kemarin saya sampaikan, ada 44 negara yang sedang antri memohon bantuan dari keuangan dari IMF karena mereka sedang mengalami resesi yang sangat menakutkan. Kemudian negara-negara yang belum mengalami resesi juga mereka seolah-olah sedang menghadapi resesi. Dan puji Tuhan, kita bersyukur Indonesia masih tergolong tenang-tenang saja. Ya. Namun sekalipun kita dalam keadaan tenang-tenang, tetapi Tuhan hendak mengingatkan kita agar kita benar-benar minta hikmat oleh Tuhan, agar tahun ini kita dapat mengelola sedemikian rupa perih hidup kita, sebab andai kata nanti kita diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak kita inginkan dan harapkan, kita sudah memiliki persiapan. Karena itu, sekali lagi saya mau ingatkan kita benar-benar harus memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kenapa Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan menganggap diri kita ini bijak? Sebijak-bijaknya kita manusia, sehebat-hebatnya kita manusia, seahli-ahlinya kita manusia, pasti ada titik lemahnya. Karena memang demikianlah kodrat kita. Kita memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan dalam segala hal. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak menganggap diri kita sendiri bijak, sekalipun kita memiliki kelebihan, sekalipun kita memiliki tingkat keahlian yang orang tidak miliki. Tetapi Tuhan menghendaki mengingatkan kita jangan menganggap diri kita bijak dan tidak ada yang bisa melebihinya. Karena kebijaksanaan yang sesungguhnya, yang sempurna adalah ada pada diri sang pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena itu, memasuki hampir separuh bulan 2 tahun 2023 ini, ada 3
hal yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Yang pertama adalah kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita yang dibahasakan oleh penulis Amsal ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kalau kita sudah melibatkan Tuhan, berarti kita menjadikan Tuhan itu panduan hidup kita sebagai penuntun. Karena kita ini seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Seperti saya pernah ke negeri perjanjian. Kami berangkat dari Jakarta jam tengah malam, berangkat pakai pesawat yang paling besar dari Jakarta ke Dubai dulu, Dubai baru Kairo. Sampai di sana kami dituntun oleh seorang yang bernama tour guide. Ya. Kami ke Mesir, pemandu kami adalah orang Mesir yang paling tahu tentang Mesir. Ada 2 orang. Ketika kami ke Israel, yang menjadi pemandu kami adalah orang Israel yang paling tahu tentang Israel. Ketika kami ke Palestina, yang memandu kami orang Palestina yang paling tahu tentang Palestina. Ketika kami ke Yordania, yang memandu kami adalah orang Yordania yang paling tahu tentang Yordania. Untuk kita memasuki daerah atau negeri yang akan kita kunjungi, kita memerlukan seorang penuntun, saudara. Ya. Begitu juga kita. Dalam dunia ini, kita butuh penuntun. Kita butuh pendamping. Kita butuh mentor. Dan pendamping yang handal. Yang akan memandu kita. Yang akan mengarahkan kita. Adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu jika kita sudah mempercayai Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, berarti kita harus menempatkan dia, memposisikan dia sebagai mentor kita. Setiap pagi, setiap hari kita bangun, kita minta Tuhan, tolong jadilah mentorku sepanjang hari ini. Jadilah pendampingku yang akan terus mengarahkanku untuk aku melakukan segala aktivitasku, supaya apa yang kulakukan hari ini senantiasa berkenan kepada Tuhan. Sebab jika kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kita. Ketidaknyamanan, mungkin ada rasa khawatir, rasa gelisah, rasa cemas, itu pasti menghantui kita. Karena jika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak akan menikmati yang namanya keindahan dalam hidup. Jadi kalau kita ingin menikmati keindahan dalam hidup, maka rahasianya adalah kita berani mempercayakan Tuhan untuk menjadi pemandu hidup kita, untuk menjadi pengarah hidup kita, yang akan menuntun kita. Sebab jika Tuhan yang menjadi pengarah, penuntun, pemandu hidup kita, tidak mungkin Dia mengarahkan kita kepada hal-hal yang salah dan menyakitkan kita, yang akan merusak hidup kita. Tidak mungkin. Dia pasti akan menuntun kita kepada hal-hal yang indah dan menarik. Ya. Seperti yang dibahasakan dalam Mazmur pasal 23. Jika Tuhan yang menjadi pemandu hidup kita, Daud berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena ada Tuhan di sisi. Katakan amin. Jika Tuhan ada bersama kita, menjadi pemandu kita, sekalipun kita dibawa melewati lembah yang curam, niscaya di sana akan Dia sediakan mata air untuk memberikan kesejukan kepada kita. Katakan amin. Jadi tahun 2023 ini, mari
kita harus mempercayai seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, dan jadikanlah Tuhan itu andalan hidup kita. Dan jangan pernah kita bangga dengan kemampuan diri kita, tapi sebaliknya kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya pernah menasihati anak-anak muda, jika kita sudah memiliki satu tingkat kehidupan yang baik, pekerjaan yang baik, dengan penghasilan yang baik, jangan kita lupa akan Tuhan. Mungkin perusahaan di mana kita bekerja begitu baik, dan penghasilan yang kita peroleh dari sana juga sudah cukup bisa kita nikmati dengan baik. Tetapi jangan pernah kita menjadikan itu satu-satunya sandaran. Saya pernah demikian. Tetap kita menjadikan Tuhan itu andalan hidup kita, sandaran hidup kita. Sebab jika Tuhan menjadi sandaran dan andalan hidup kita, kita tidak akan pernah kecewa karena Dia. Kan ada banyak nih orang, ada banyak contoh saya melihat dalam kehidupan nyata, setelah dia diberkati oleh Tuhan melalui mungkin perusahaan di mana dia bekerja atau melalui usahanya, dia menjadi mengesampingkan Tuhan. Dia sudah menaruh andalan dan harapannya hanya kepada itu. Apa yang terjadi ketika perusahaan tempat dia bekerja tolak. Lalu terjadi namanya pemutusan hubungan kerja, PHK. Apa yang terjadi? Menjadi keliru. Tapi orang yang bersandar kepada Tuhan, niscaya saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepadanya. Dan dia tidak akan pernah khawatir akan apa yang terjadi di tempat di mana dia berkarya. Karena dia percaya, andai kata tempat dia berkarya, tempat dia bekerja terjadi hal yang tidak dia harapkan, Tuhan akan tetap bela dia. Tuhan tetap arahkan dia. Udah, kau jangan khawatir. Nanti aku akan tunjukkan kepadamu yang lebih baik lagi. Begitu cara Tuhan dalam membela kita anak-anak. Karena itu hari ini mari kami ingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kita mengakui Tuhan, apapun yang telah kurai akhir hari ini, ku sadari semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Dengan kita berkata seperti ini, berarti kita sudah percaya dan mempercayakan Tuhan sebagai andalan hidup kita, dan kita menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita. Dalam arti kata, kita tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri. Doa saya selalu saya katakan, Tuhan, sekalipun aku memiliki kelebihan dalam banyak hal, tetapi aku juga merasakan ada banyak kekurangan pada diriku. Karena itu Tuhan, aku mohon kuasa pemberdayaan-Mu terus Engkau nyatakan kepada aku, agar aku tetap eksis dan tetap berdaya guna untuk mengerjakan peran dan tanggung jawabku dengan sebaik-baiknya di dalam perkenan-Mu. Itu doa saya, dan ini juga saya harap doa kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, sama sinonim percaya kepada Tuhan dengan kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Dikatakan di sana, jika kita mempercayakan Tuhan, mengakui Dia dalam segala lakumu, dikatakan di sana, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Ya. Ini pengalaman kami dalam seminggu ini. Saya punya keinginan mendapatkan tempat untuk healing, satu area yang juga bisa menghasilkan sedikit cuan gitu ya.
Doa kepada Tuhan, kalau kami bisa mendapatkan satu lahan yang ada airnya, yang ada sungainya, dan juga di sana ada tanam tumbuh yang juga bisa menghasilkan uang walaupun tidak terlalu banyak. Aduh, saya sangat senang. Tuhan tolong kami. Dan dalam minggu ini Tuhan jawab doa kami itu, saudara. Ya, nanti ya dalam minggu ini, dalam bulan ini akan kami tata. Dan nanti kalau kita mau baptisan pun di sana, ya di sana kita akan buat tempat mandi yang bagus karena sungai besar, jernih. Itu di hulu Riam Kedakas, ya kan? Kita bikinkan pondok, nanti kita ibadah padang pun di sana, mau mandi silakan. Ya. Dan saya sudah berdoa, ya walaupun harganya lumayan seperti tidak sesuai, tapi bukan untuk semata-mata cari duit, tapi untuk ketenangan. Kata orang-orang, ya sebagai tempat healing, tempat senang-senang gitu ya. Itu ya kalau saya ke sana, dan 2 kali saya ke sana, waduh ini lahannya lumayan bagus untuk tempat perenungan gitu ya, untuk tempat santai yang menikmati suasana alam sambil bawa pancing, ya bawa bukan, nanti saya ngajak hidup nyelam di sana. Ya, ada teluknya juga, ada teluknya. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita dengan Tuhan, percayalah saudara, kita dengan Tuhan dan pikiran kita betul-betul kita tata sedemikian rupa untuk kesenangan Tuhan dan juga untuk kesenangan kita, niscaya kita pasti akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu turut campur tangan terhadap apa yang menjadi keinginan kita. Ya Tuhan luruskan jalan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi tahun 2023 ini percayalah ada banyak hal yang indah yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Jika kita pertama tadi berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan meminta kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena Tuhan sendiri sudah mempercayakan hidupnya kepada kita. Buktinya gimana Tuhan mempercayakan hidupnya kepada kita? Dengan dia berani berkorban, mati di kayu salib. Hanya demi memperlihatkan kepada kita, dia mempercayakan dirinya kepada kita untuk keselamatan kita. Berkali-kali saya sampaikan di sini, jangan pernah kita bermimpi kita akan mendapatkan sesuatu dan kita mengklaim janji Tuhan kalau kita belum berani mempercayakan Tuhan. Mempercayakan Tuhan sama seperti kita melakukan bagian kita. Berkali-kali analogi ini saya sampaikan di sini. Ya, kalau Tuhan sudah menjadi pruden kita, menjadi jaminan hidup kita, satu yang Tuhan minta kepada kita, kita harus bersedia membayar premi, melakukan bagian kita, ibadah, doa, pujian, melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Itu premi yang Tuhan minta kepada kita. Jika kita belum berani membayar premi, jadi bagaimana kita mau klaim janji Tuhan? Sama seperti kita masuk asuransi. Kita teken kontrak 10 tahun. Ya kan? Dengan nominal 100 juta. 10 tahun aku dapat 100 juta. Misalnya, andai kata aku sakit, segala macam, klaim pengobatan ditanggung oleh asuransi. Tetapi tidak mungkin kita bisa klaim kalau kita tidak membayar premi. 1 tahun sudah berjalan, 2 tahun sudah berjalan, 5 tahun berjalan, stop. Kita tak mampu bayar premi. Dapatkah kita klaim? Tidak bisa. BPJS saja kalau kita tidak bayar, ya, iuran bulanan. Bisa nggak kita pakai? Tidak bisa. Ya. Pengertian ini ya kadang-kadang luput dari kita, saudara, luput dari kita. Kita hanya minta Tuhan, kita hanya minta minta Tuhan yang terus melakukan sesuatu kepada kita. Tapi kita, masa bodoh dengan dia. Jadi hari ini, marilah bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, kebersediaan kita melakukan apa yang Tuhan
ingin kita lakukan, yaitu preminya adalah ketaatan kita beribadah, doa kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan, hidup benar di mata Tuhan. Itu premi yang harus kita bayar kepada Tuhan. Dengan demikian percaya, jika kita sudah membayar premi kepada Tuhan dengan tadi yang saya sudah sebutkan, niscaya janji Tuhan akan menjadi bagian yang telah terpisahkan dalam hidup kita. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, sekalipun mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mereka mendapatkan makanan langsung diturunkan Tuhan dari surga, daging langsung dikirim Tuhan dari surga, tetapi toh tidak menghantar mereka memasuki tanah perjanjian. Kenapa? Itu tadi, karena mereka ingkar kepada Tuhan, tidak melakukan bagiannya untuk Tuhan, hanya menuntut dan menuntut kepada Tuhan, tapi mereka tidak melakukan bagiannya untuk Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka tidak sampai kepada Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita hari ini, percayalah, jika kita dengan Tuhan, Tuhan mengatakan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upahnya. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upahnya, maka marilah hari ini jangan lagi kita menjadi orang yang biasa-biasa dalam hal keimanan kita kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Jangan lagi kita memposisikan diri kita sebagai orang yang rugi di dunia ini. Kita harus menjadi orang yang sukses. Katakan amin. Sukses dalam pengertian hidup kita sekarang lebih baik daripada tahun kemarin. Rugi berarti hidup kita tidak ada perubahan sama sekali. Dan Tuhan menghendaki di dalam hidup kita ada sesuatu, geliat kemajuan. Dan itu hanya akan Tuhan nyatakan kepada kita dan akan kita alami. Amin. Ayo kita berdiri.